Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidah Maulidia, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Ilmu Komunikasi, NPM 21043010262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang membuat manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Everett M. Rogers pada tahun 1986 dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan mulai sejak sekitar 53.000 tahun sebelum Masehi, yang disebut juga sebagai zaman Cro-Magnon. Diperkirakan bahasa sebagai alat komunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, atau sekitar 22.000 tahun sebelum Masehi, para ahli sejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi menjadi 4 era perubahan, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan diperkirakan mulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi cetakan dimulai sejak penentuan mesin cetak handpress oleh Gutenberg pada tahun 1456, lalu de Guer menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar pada tahun 1839. Lalu kita ke era telekomunikasi, dimulai dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844 dan Alexander Graham Bell yang mengirimkan pesan melalui telepon pada tahun 1876. Lalu yang terakhir, era komunikasi interaktif. Pada tahun 1946, penemuan cikal-bakal komputer, ENIAC dan AS. Lalu pada tahun 1975, komputer atau PC ditemukan. Dan penemuan World Wide Web atau WWW tahun 1990 mempercepat perubahan di bidang media. Ini adalah penemuan dari era perubahan yang Roger sebutkan tadi. Ada hieroglif, mesin cetak handpress, telegraf, dan komputer. Kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ada 4 periode, yaitu periode tradisi retorika, periode pertumbuhan, periode konsolidasi, dan periode teknologi komunikasi. Periode tradisi retorika. Studi komunikasi dikenal sebagai retorika pada zaman Yunani kuno dan sebenarnya sudah ada pada zaman sebelum Yunani, yaitu pada zaman Mesir kuno. Salah satu tokoh retorika pada zaman itu adalah Pitahotet. Namun, pengkajian lebih mendalam dilakukan pada zaman Yunani kuno yang pencetusnya adalah Aristoteles. 3 unsur penting menurut Aristoteles yaitu ethos, kredibilitas, pathos, himbauan emosional, logos, himbauan berdasarkan argumen yang logis. Periode pertumbuhan. Pada periode awal Perang Dunia, pertumbuhan komunikasi dapat terlihat. Bidang-bidang studi ilmu komunikasi yang berkembang pada periode ini adalah pendidikan, sosial masyarakat, dan komersil. Penemuan periode pertumbuhan yaitu radio, telepon, TV, dan lain-lain. Periode konsolidasi. Periode ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua.
Karena pada masa itu, konsolidasi dari pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Pada masa ini juga mulai dikenal istilah mass communication atau komunikasi massal. Beberapa tokoh-tokohnya adalah Harold Laswell, Paul F. Lazarsfeld, dan Wilbur Hahn. Yang terakhir, periode teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Beberapa faktor yang menandai periode teknologi komunikasi yaitu kemajuan teknologi komunikasi jarak jauh, radio, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, pertumbuhan industri media yang bersifat global. Yang ketiga, gencara kegiatan pembangunan seluruh negara. Dan yang keempat adalah demokratisasi ekonomi dan politik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.